Pemirsa, jelang berakhirnya masa pemberlakuan sosial berskala besar PSBB, sejumlah wilayah akan mengaktifkan kembali kegiatan mengajar di sekolah. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi PD Perjuangan, Joni Simanjuntak. Halo, selamat siang Pak Joni. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Ya, Pak Joni, bagaimana tanggapan Anda jika sekolah kembali mengaktifkan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi seperti ini? Saya punya pendapat bahwa seandainya pun PSBB ini dilonggarkan atau kita masuk ke era new normal, kalau iya kita harus selektif lah, ya. Jadi hanya untuk bidang-bidang tertentu yang bersangkaitan dengan persoalan ekonomi yang itu yang harus kita berikan kelonggaran. Tapi untuk pendidikan, saya berpendapat ya masih perlulah diperpanjang lagi. Kenapa? Saya tidak bisa menjamin, khususnya anak-anak sekolah SD, SMP, ya mungkin ketika di sekolah, di lingkungan sekolah, ya di lingkungan rumah mereka masih bisa diatur, ya dijaga. Tetapi ketika mereka pulang sekolah ini yang kita khawatirkan, mereka itu tidak akan bisa disiplin, ya mereka rentan untuk berkerumun dan sebagainya. Bahwa untuk anak-anak kalangan kelas menengah ke atas oke lah ya, karena mungkin mereka diantar pergi ke sekolah dan pulang juga dijemput. Tapi bagi anak-anak yang di kelas menengah ke bawah ya, apalagi di daerah-daerah pinggiran, saya pikir ini sangat belum layak untuk diberikan kelonggaran untuk bidang pendidikan. Mereka masih perlu belajar di rumah masing-masing, begitu. Baik, Pak Joni, ketika Anda mengatakan bahwa sekolah di rumah itu perlu diperpanjang, lalu bagaimana menurut Anda seharusnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi kembalinya mereka masuk ke sekolah nanti ketika masa itu sudah dicabut, begitu Pak Joni? Nah makanya itu saya kira begini, Pemprov DKI Jakarta sudah harus bersiap-siap. Saya waktu sebelum Lebaran saya juga sudah menyampaikan bahwa yang namanya pelonggaran PSBB atau masuk ke era normal itu adalah suatu hal yang niscaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang menyangkut ya persoalan ekonomi. Ekonomi juga perlu digerakkan. Tetapi kita tidak perlu juga anggap remeh terhadap masalah kesehatan. Makanya saya katakan tadi, Pemda DKI Jakarta sudah harus mengantisipasi, mempersiapkan ya, katakanlah ya, simpul-simpul masyarakat melalui RW, ya tokoh masyarakat dan sebagainya, memberikan semacam sosialisasi yang lebih masif, ya. Kemudian juga menegakkan aturan-aturan yang sudah dibuat tentang protokol kesehatan itu supaya lebih disiplin lagi, lebih tegas gitu loh. Tetapi satu catatan juga bahwa memang pemberian perhatian itu tidak cukup hanya di beberapa tempat tertentu. Seperti sekarang Pemprov DKI Jakarta membuat merencana bahwa akan memberikan pengetatan di 62 RW yang dikategorikan masuk zona merah. Saya pikir tidak penting lah itu. Baik. Tidak perlu lagi ada istilah-istilah baru. Tapi seluruh RW ya yang ada di DKI Jakarta diberikan perhatian. Seluruh pusat-pusat keramaian itu juga harus diberikan perhatian karena di situ nanti yang akan lebih rentan terhadap penyebaran COVID. Begitu. Baik, Pak Joni, kita melihat bahwa kalau memang sekolah aktif kembali ini kurang lebih dari 1 bulan. Apakah perlu ataupun mampu Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk melakukan perubahan kurikulum ketika sekolah berjalan secara online begitu, Pak Joni? Nah, memang kita manusia ini kan diberi akal. Makanya kita juga ketika kita kepepet ya mentalitas survival kita itu ya kita kan akan muncul. Bagaimana kita bisa juga akan menjadi lebih kreatif ya, tantangan-tantangan bisa kita buat menjadi peluang. Makanya dibutuhkan juga cara berpikir yang out of the box ya jangan normatif saja dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, agar sekolah-sekolah juga sudah mempersiapkan. Baik. Ya bisa kemungkinan ya sekolah di rumah ini masih akan panjang. Maka bagaimana caranya supaya pendidikan, ya hubungan antara anak dengan sekolah, orang tua dengan sekolah terjalin tetap mulus. Makanya saya juga berharap supaya memang guru-guru dipersiapkan agar punya hubungan yang relatif
tetap ya dengan baik dengan orang tua. Bisa saja wali-wali kelas punya hubungan dengan orang tua murid melalui grup-grup WA misalnya, sehingga terpantau gitu loh bagaimana anak di rumah dan sebagainya. Saya pikir itu. Kemudian kurikulum yang sifatnya lebih lentur di rumah ya, memberikan anak-anak untuk lebih bisa mengikuti pelajaran, ini juga harus dipersiapkan. Bagaimana supaya Dinas Pendidikan DKI Jakarta cara belajar di rumah seperti apa yang memang lebih efisien dan efektif bagi anak. Tidak terlalu membebani dan memang suasana belajar di rumah juga menggembirakan. Baik, terima kasih harus Pak juga Joni. memperhitungkan tingkat status sosial ekonomi orang tua masing-masing. Karena memang kalau orang-orang biasa ya dengan fasilitas yang terbatas, ini juga harus diperhatikan. Bisa saja dia nggak punya HP, atau mungkin dia tidak punya pembayaran untuk internet begitu. Baik, Pak Joni, sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin kita sama-sama mengawal bagaimana proses pembelajaran mengajar yang diterapkan di sekolah begitu ya, baik guru, orang tua dan juga siswa itu sendiri. Terima kasih Pak Joni telah bergabung bersama kami di Nusantara TV.